Indonesia adalah sebuah keajaiban sosiologis. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis, kita dipersatukan oleh satu identitas warga negara Indonesia. Namun, belakangan ini kita sering melihat retakan pada tembok persaudaraan kita. Di satu sisi, kita masih mendengar berita tentang pelanggaran ibadah atau penyebaran hoaks bernada sara di media sosial yang memicu polarisasi. Tapi di sisi lain, kita melihat fenomena indah di daerah seperti Bali atau Yogyakarta. Umat Muslim melaksanakan sholat Id di lapangan yang dijaga oleh pemuda lintas agama, atau saat Natal remaja masjid turut menjaga keamanan gereja. Pertanyaannya, mengapa dua realita ini bisa terjadi secara bersamaan? Apakah toleransi kita hanya sekadar diam dan membiarkan, atau sudah menjadi bentuk kewarganegaraan yang aktif? Mengapa konflik berbasis agama ini masih muncul di negara yang punya Pancasila? Ada beberapa akar masalah yang perlu kita bedah secara kritis. Seringkali kita diajarkan bahwa kita berbeda tetapi tetap satu. Namun, jarang diberikan ruang untuk berdialog tentang perbedaan itu sendiri. Kita hanya dibiarkan untuk mentoleransi atau menahan diri, bukan memahami. Identitas agama seringkali dipenjam oleh kepentingan politik praktis. Hal ini mengubah kawan menjadi lawan hanya karena perbedaan pilihan yang dibungkus dengan narasi agama. Algoritma media sosial cenderung mempertemukan kita dengan orang yang berpikiran sama. Ini membuat kita sulit untuk melihat perspektif orang lain dan mudah termakan hoaks yang memicu sentimen negatif terhadap kelompok luar. Ketika intoleransi diberikan, dampaknya tidak hanya pada rasa sakit hati individu, tetapi merusak fondasi bernegara. Kepercayaan antar warga menurun. Jika warga negara tidak saling percaya, gotong royong sebagai mesin sosial Indonesia akan mati. Negara yang sibuk dengan konflik internal akan sulit maju. Energi bangsa habis untuk memadamkan api dalam negeri daripada berinovasi di kancah global. Jika tekanan massa bisa mendikte hak konstitusional warga dalam beribadah, maka supremasi hukum kita sedang dipertaruhkan. Sebagai warga negara, kita harus sadar bahwa hak satu orang adalah tanggung jawab bagi orang lainnya. Secara pribadi, saya sering merenung, apakah saya sudah menjadi warga negara yang aktif atau hanya warga negara yang pasif? Menjadi toleran bukan berarti kita setuju dengan semua keyakinan orang lain. Toleransi adalah mengakui bahwa orang lain memiliki hak yang sama dengan kita untuk menjadi berbeda. Saya melihat bahwa kerukunan yang sejati lahir dari kegiatan bersama. Saat kita duduk melingkar dalam kerja bakti, atau saat kita berbagi ruang publik untuk hari besar keagamaan. Di sana, identitas siapa Tuhanmu melebur menjadi siapa tetanggamu. Seringkali kita diam saat melihat ketidakadilan terjadi di depan mata, dengan alasan tidak ingin ikut campur, padahal diamnya orang baik adalah nutrisi bagi tumbuhnya intoleransi. Lalu, apa seharusnya yang kita lakukan? Kita butuh lebih dari sekedar kata setuju. Kita butuh tindakan. Yang pertama, literasi digital dan kritis. Jangan jadi penyebar hoaks. Verifikasi setiap informasi yang menyenggol isu sara. Jadilah pemutus rantai kebencian di grup WhatsApp keluarga kita sendiri. 2. Dialog, bukan debat. Bangun ruang dialog lintas iman di komunitas terkecil seperti RT, RW, atau di kampus. Kenali tetangga Anda sebelum Anda menilai agamanya. 3. Advokasi hak sipil. Sebagai warga negara aktif, kita harus mendukung kebijakan yang melindungi semua orang tanpa terkecuali. Toleransi adalah otot yang harus dilatih. Jika tidak digunakan, ia akan melemah. Kesimpulannya adalah, Indonesia bukan hanya tentang saya atau golongan saya. Indonesia adalah sebuah proyek bersama yang bernama kita. Menghormati perbedaan agama saat sholat Id atau Natalan bukan hanya aksi sosial. Itu adalah pernyataan politik bahwa kita adalah bangsa yang besar karena keberagamannya. Mari kita pilih untuk menjadi jembatan, bukan tembok. Karena pada akhirnya kerukunan adalah tanggung jawab setiap orang yang bangga menyebut dirinya warga negara Indonesia.